Kita akan membahas pemikiran salah satu tokoh sufi atau seorang hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau juga dijuluki seorang filsuf, yang dimana ada sebuah kitab yang bernama Tahafud Al-Falasifah yang dikarang oleh beliau atau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kerancuan Para Filsuf. Jadi ketika itu beliau melihat bahwasannya banyak sekali pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh filsuf yang dimana pemikiran mereka itu keluar dari ranah Islam. Beliau juga salah satu tokoh sufi yang sangat terkenal di dalam dunia Islam. Perjalanan sufi beliau dimulai ketika beliau mengamati sebuah kayu yang ada di tepi sungai. Beliau melihat kayu yang dari kejauhan itu bengkok. Setelah ia cermati dan ia dekati, ternyata kayu itu lurus. Dari situlah beliau merenung secara mendalam. Ternyata apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan ternyata menipu. Beliau juga merenung apakah kemasyhuran atau popularitas yang ia dapatkan. Jadi teman-temanku sekalian, Imam Ghazali ini ketika masanya sangat terkenal sekali dengan ilmu logika beliau. Sehingga dalam sebuah riwayat, jika beliau membuka majelis, itu 70.000 orang akan datang mengikuti majelis beliau. Jadi dari situ beliau berpikir, apakah kehormatan yang ia dapatkan ini adalah sebuah tipu daya dunia. Jadi semenjak itulah karir sufi beliau dimulai. Beliau mulai masuk ke dalam ilmu tasawuf. Banyak sekali karangan-karangan beliau yang sampai hari ini dikaji oleh umat Islam. Salah satunya adalah Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ayyuhal Walad, Ihya Ulumuddin, dan masih banyak sekali karya-karya beliau yang sampai hari ini dikaji oleh umat Islam. Al-Imam Al-Ghazali memiliki sebuah pendapat bahwasannya di dalam jiwa manusia terdapat yang namanya sebuah nafsu. Dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Minhajul Abidin, bahwasannya nafsu yang ada di dalam jiwa manusia itu lebih buruk dan lebih jahat daripada 70 setan. Nafsu inilah yang sering sekali menipu diri manusia. Nafsu inilah yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu inilah yang membuat jiwa jauh dari hidayah. Nafsu inilah yang membuat jiwa manusia malas untuk beribadah. Imam Ghazali menyarankan kita untuk bisa mampu menahan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi beliau mengatakan bahwasannya kekanglah nafsu kita sekuat mungkin atau bermujahadah. Jadi mengekang nafsu ini sangat penting menurut Imam Ghazali. Di dalam kitab beliau menyarankan salah satu, jika kita ingin mengekang nafsu yang ada di dalam diri kita, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari yang namanya cinta dunia. Dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengutip salah satu syair, bahwasannya semenjak dunia diciptakan, dunia sudah menjadi musuh Allah. Dunia itu seperti daging yang diperebutkan oleh anjing. Jika engkau menginginkan dunia, maka kau harus siap berteman dengan anjing. Itu yang dikutip beliau di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi meninggalkan kecintaan kita kepada dunia ini sangat penting menurut beliau. Karena sumber keburukan adalah ketika kita mencintai dunia secara berlebihan. Mengumpulkan harta, ini adalah sebuah hal yang mungkin saja tidak baik. Karena jika orang sering sekali mengumpulkan harta, ia akan keluar atau terpendam di dalam hatinya sifat-sifat yang buruk. Yang kedua yang harus dilakukan untuk mengekang nafsu yang ada di dalam diri kita adalah tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Jadi berlebih-lebihan di dalam melakukan sesuatu ini adalah hal yang sangat buruk, akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Bahkan jika kita sering berlebihan, ini akan masuk ke dalam ranahnya
sebuah keburukan atau sebuah dosa. Bahkan Imam Ghazali juga menganjurkan kita untuk meninggalkan makruh, hal-hal yang makruh, dan membiasakan diri kita untuk melakukan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nafsu atau jiwa kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi karakteristik yang ada di dalam diri kita. Mungkin bisa kita mulai dengan cara membiasakan diri untuk berpuasa atau bangun sholat malam. Ini adalah amalan-amalan yang sering sekali dilakukan oleh para ulama kita untuk mengekang hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan jika kita sering sekali mengekang hawa nafsu kita dan kita bawa hawa nafsu kita hal-hal yang baik dan positif, maka hawa nafsu kita akan terbiasa, sehingga hawa nafsu kita lah yang akan membantu kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mengekang hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Yang pertama kali meninggalkan cinta kita kepada dunia, dan yang kedua tidak melakukan sesuatu secara berlebihan. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja pembahasan admin di video kali ini. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang ilmu filsafat yang ingin admin bagikan kepada teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten-konten selanjutnya.